Halo teman-teman sumber artikel, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan apabila channel ini mengupload konten terbaru. Bagi kalian yang ingin menyimak novel Terjerat Cinta Presdir, kalian bisa cek di komunitas channel ini ya. Akan dilanjut di sebuah channel novel tube ya, yang ada di sini. Dan ini adalah novel terbaru ya, berjudul Setelah Menikah, episode 1. Di sini kita diperkenalkan dengan karakter utama yang bernama Nisa. Aku mengusap jemariku yang mulai basah karena keringat dingin. Kemudian aku menggigit bibir bawahku. Bingung dengan apa yang selanjutnya harus aku lakukan. Kemarin rangkaian acara pernikahan kami sudah selesai, dan saat inilah aku memasuki acara yang sangat menegangkan, yaitu malam pertama. Pandanganku berkali-kali tertuju kepada kamar mandi. Suara shower terdengar sampai sini. Siluet lelaki yang saat ini berstatus sebagai suami sahku terlihat samar dari balik kaca kamar mandi yang sangat buram. Dia sedang mandi, sedangkan aku sudah mandi sebelumnya. Bahkan saat ini aku sudah mengenakan pakaian dalam berwarna merah di balik piyamaku, karena setahuku dia menyukai warna merah. Tapi sungguh apa yang nanti harus aku lakukan setelah dia keluar dari kamar mandi? Mataku melirik beberapa tumpukan kelopak bunga mawar merah yang berada di tengah ranjang kami. Kemudian aku mengambil sejuput kelopak bunga mawar tersebut dan meremasnya pelan untuk meredahkan rasa cemasku yang berlebihan. Aku menarik nafas dalam-dalam melalui hidung kemudian mengembuskannya pelan lewat mulut. Aku mengamati kembali tatanan kelopak mawar merah yang dibentuk menjadi pola hati di tengah ranjangku. Cantik, tetapi kalau dipikir-pikir lagi, tidak mungkin mertuaku yang membuatkan mawar bentuk hati tersebut untukku. Mengingat betapa beliau tidak menyukaiku sejak awal aku mengenal putranya. Jadi aku bisa menebak mungkin pembantunya lah yang membuatkan mawar tersebut. Atau orang suruhannya mungkin, dia kan kaya. Iya, kaya. Aku memutar bola mataku. Entah mengapa aku selalu kesal jika mengingat wajah mertuaku itu. Kupikir mitos tentang ibu mertua yang jahat hanya ada di sinetron saja. Namun ternyata aku salah karena hal itu benar adanya. Dan sialnya kini aku mengalaminya sendiri. Alasan mertuaku, Mama Erika, tidak menyukaiku adalah karena statusku yang berbeda jauh dari putranya. Mama Erika menginginkan anaknya menikah dengan seorang dokter, pengacara, ataupun anak dari pengusaha kaya raya. Aku masih ingat betul, Mama Erika selalu menyinggungkan senyum kebahagiaan ketika dia menyelami para tamu undangan di acara pernikahan kami. Sedangkan air muka Mama Erika berubah sinis ketika beliau melihatku. Aku menghembuskan napas memilih tidak mengingat wajah mertuaku itu. Nasibku sedang berada di ujung tanduk, dan saat ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Aku mulai panik. Rasa gugup menyerbuku dari berbagai arah. Jantungku berdegup sangat kencang, seolah terdengar sampai gendang telingaku. Tapi di antara rasa bingungku ini, terbesit pula rasa bersalah, rasa penyesalan, dan rasa takut. Entahlah, rasanya semuanya bercampur aduk dan tidak dapat kujelaskan dengan kata-kata. Itu semua membuatku ingin menangis saat itu juga. Seharusnya aku mengatakannya dari awal, dari waktu pertama kali dia datang ke rumahku ketika melamarku. Bukan setelah ini semua terjadi. Seharusnya aku jujur kalau aku... Kenapa tegang banget? Suara serak tersebut membuat lamunanku buyar, sampai aku tidak memperhatikan kalau dia selesai mandi dan sedang berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Dia tersenyum ke arahku. Saat ini dia benar-benar menggoda. Dia hanya mengenakan selembar handuk putih yang melilit pinggangnya. Kemudian dia mengusap rambut basahnya dengan handuk putih lainnya. Tapi aku segera menundukkan pandanganku karena aku malu. Aku mendengar langkah kakinya mulai mendekat. Kemudian dia duduk di sebelahku. Tangan kanannya mengusap pipiku yang saat ini kuyakini pasti sudah sangat merona. Usai mengusap pipiku, kini tangannya berpindah, menaikkan daguku sehingga tatapan mataku tertuju pada wajah tampannya. Aku tak berbohong, dia tampan dan maskulin di mataku. Kini jarak wajahku dan wajahnya sangat dekat. Dia memiringkan kepalanya. Instingku tahu apa yang selanjutnya akan terjadi.
Aku memejamkan mata dan menggenggam erat spray putih kami. Dia mengecup bibirku sangat pelan, menciumku dengan kecupan lembut. Di sela ciuman hangat kami, rasa takut itu kembali menghampiriku lagi. Kini apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus pura-pura menstruasi atau pura-pura kelelahan? Karena acara pernikahan kami yang sangat panjang itu menghindari momen ini. Aku takut hal buruk itu akan terjadi. "Kamu cantik, Sah," katanya memuja. Suaranya sudah serak. Aku melihat hasrat bergejolak pada kedua netra coklat miliknya. Aku menundukkan kepalaku ke bawah, memutus pandangan kami. "Nggak usah takut, aku tahu ini pertama kalinya bagi kamu. Aku bakalan pelan-pelan kok," bisiknya pelan pada kupingku, membuat tongkuku meremang. Aku kesusahan menelan salip aku. Baik, rasanya jantungku seperti diremas dan ditarik keluar saat ini juga. Dengan gerakan pelan, dia menarik pelan tali piyamaku, kemudian membukanya. Dia mengusap lembut bahuku agar aku lebih terlentang. Kami akan memulai ritual malam pertama ini. Dibandingkan dengan mantan-mantanku yang agresif, dia sangat lambat. Mungkin dia mencoba membuatku nyaman. Aku hanya diam terlentang, pasif. Sejujurnya, aku lebih liar daripada ini. Aku hanya menatap kosong langit-langit kamar yang berwarna putih. Tanpa ku sadari, air mataku menetes di pipiku. Tetapi kemudian langsung buru-buru kuusap dengan punggung tanganku agar dia tidak tahu bahwa aku menangis. Kemudian kami menyatukan tubuh kami kembali. Dia melihat mataku dalam-dalam. Jarak kami hanya terpisah beberapa senti saja. Aku merasakan napas hangatnya menerpa puri-puri wajahku. Dia mencium pipiku pelan, mengatakan bahwa dia sangat mencintaiku. Aku memeluknya lebih erat, mengatakan aku juga sangat mencintainya. Air mataku jatuh. Aku sudah tidak dapat menahan lagi perasaan bersalah ini. "Maaf," hanya itulah kata yang keluar dari mulutku, tepat di telinganya. Dan malam pertama kami terjadi tanpa respon cengkeraman dari kukuku dan punggungnya, ataupun gigitanku di pundaknya, atau jeritanku karena kesakitan. Aku benar-benar menangis dan memeluknya erat, sangat erat. Tapi dia akan pergi dariku. Takut ini adalah pelukan terakhir dari kami. Tetapi akhirnya hal yang ditakuti pun terjadi. Dia memberi jarak dari tubuhku. Kemudian dia melihat ke arah bawah. Tidak ada noda merah bekas darah sama sekali di spray. Dia menatap lurus ke arahku. Setelah itu rahangnya mengeras. Hingga mata itu, mata coklat indah yang dulunya sangat teduh ketika dia menatapku, kini semuanya seolah berubah. Tatapan itu berubah menjadi tatapan marah, kalut, dan tentunya dia sangat kecewa terhadapku. "Maafin aku, seharusnya aku mengatakan ini semua dari awal. Aku menyesal." Dia bangkit, menarik dirinya dari diriku. Kemudian dia berdiri membelakangiku, menarik rambutnya ke belakang. Aku menarik selimut hingga menutupi tubuhku sampai ke bagian atas dadaku. Aku tahu tidak semua wanita mengeluarkan darah ketika malam pertamanya. Ada yang tidak berdarah sama sekali, bisa jadi karena mungkin selaput darah mereka tipis. Ada yang tidak mengeluarkan darah mungkin karena dulu pernah kecelakaan ataupun jatuh dari sepeda. Tapi khusus dariku berbeda. Aku kehilangan hal tersebut bukan karena kecelakaan ataupun jatuh dari bersepeda. Lagi pula seorang laki-laki pasti dapat merasakan dengan betul apakah wanita tersebut tidak perawan karena faktor jatuh dari sepeda ataupun tidak perawan karena sebelumnya sudah pernah berhubungan badan. "Kamu bilang kamu masih perawan." Dia berteriak marah, berbalik menatapku tajam. Rahangnya mengeras. Aku bisa melihat kemarahan yang sangat besar pada dirinya saat ini. Dia kecewa denganku karena mendapati diriku yang sudah tidak perawan lagi di malam pertama kami. Aku terima kasih banyak telah menyimak sumber artikel ya. Episode kali ini bersambung. Dan sekali lagi bagi yang ingin melanjutkan Terjerat Cinta Presdir, ada di novel ini ya, di channel ini. Jangan lupa subscribe juga agar kalian tidak akan ketinggalan episodenya. Terima kasih banyak telah mendengarkan.